terjemah Al-Quran, tantangan pertama Ustaz. Kita lanjut ke poin berikutnya Ustaz. Tadi disebutkan bahwa tantangan memahami Al-Quran itu adalah sistematika Al-Quran. Sistematika Al-Quran ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk memahami Al-Quran ini. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi begini, kan banyak orang yang menganggap, dan nggak salah sih anggapan ini, bahwa Quran itu kan adalah undang-undang. Quran adalah peraturan. Quran adalah segala macam hal yang mengatur segala hidup kita gitu kan. Nah, dengan ungkapan-ungkapan seperti itu banyak orang awam kemudian bukan ketipu sih, tapi kecele. Dia kira Quran itu susunannya sudah sistematis. Gitu. Ternyata ini kalau kita bukan ngomongin mukjizatnya ya, ngomongin dari sistematika Al-Quran, ini sebenarnya unsur sastranya jauh lebih tinggi, lebih unggul kemana-mana ketimbang sistematikanya. Sistematika itu maksud saya begini ya, kalau misalnya undang-undang nih ya, sebutlah nama undang-undang di Indonesia yang berlaku. Misalnya ada undang-undang pajak, ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang zakat. Dari nama undang-undangnya saja itu sudah sangat sistematis. Kalau dibilang undang-undang perkawinan, isinya apa? Pasti semua masalah perkawinan dong, ya kan? Kalau dibilang undang-undang pajak, berarti isinya tentang pajak. Tidak mungkin di dalam undang-undang pajak ada masalah perkawinan, tidak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Undang-undang perbankan, ya itu nggak mungkin. Ada peraturan kendaraan bermotor harus plat nomornya harus begini-begini, nggak mungkin. Itu ada undang-undang lalu lintas. Lain lagi, dari namanya saja itu sudah spesifik kalau undang-undang. Tapi kalau Quran, Pak, Quran itu ada berapa surat? 114. Tiap surat itu kan ada namanya. Oke? Nah, cuma yang jadi masalah, nama-nama surat itu sama sekali itu nggak ada kaitannya dengan isinya. Nih saya kasih contoh Pak. Saya nggak usah ngomongin yang pertama, yang kedua, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu Pak, artinya apa? Sapi betina. Coba deh baca surat Al-Baqarah dari pertama. Dari Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, terus di mana ada Al-Baqarah? Di mana ada sapi betina? Di dalam surat Al-Baqarah. Enggak ketemu, Pak. Bapak baca terus. Nih saya kasih bocoran. Ketemunya nanti di ayat ke-67. Jadi 67, ya berarti 66 ayat itu enggak ngomongin Al-Baqarah, gitu loh. Baru di ayat 67 nongol itu Al-Baqarah, gitu kan? Sampai kira-kira 7 ayat. Dari 67 sampai 73 gitu ya. Setelah itu Pak, selesai. Padahal Al-Baqarah berapa ayat totalnya? 286. Pak, dari 286 ayat cerita tentang sapi betina itu cuma ada 7. Pertanyaannya, sisanya ngomong apaan? Kan nggak ada kaitannya dengan nama suratnya. Gitu loh. Kalaupun ada, ya cuma 7 doang. Sisanya ngomongin apaan? Ngomong yang lain-lain. Coba kalau kita baca ayat kedua kan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada Al-Baqarah di situ kan? Cuman ngomongin ini Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan gitu ya. Nah, saya tanya, ayat itu ngomongin apa? Kira-kira ngomongin apa? Ngomongin Quran kan? Dzalikal kitab. Kitab itu. Berarti ini ngomongin Quran. Ternyata Pak, ayat ketiganya malah nggak ngomongin Quran. Malah ngomongin yang buntutnya tadi. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguannya. Terus fungsinya apa? Hudal lil muttaqin. Malah ngomongin orang mutakin itu apa? Gitu loh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila. Begitu ya. Terus nggak balik lagi ke ngomongin Quran, padahal kan tema di awal kan harusnya Quran. Malah ngomongin orang mukmin, setelah itu ngomongin orang kafir, waladzina kafaru gitu ya. Kemudian ngomongin lagi tentang orang munafik, gitu kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus-terusnya itu. Jadi ini temanya tuh loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Nggak sistematis. Ini kita ngomong begini bukan berarti kita dalam rangka merendahkan Quran atau melecehkan dan sebagainya. Tapi ini faktanya, kalau kita sebagai orang awam
pengen tahu apa maunya Allah di dalam Al-Quran, ketahuilah bahwa susunan ayatnya itu belum tersistematisir. Gitu ya. Contoh nih, tentang khomer. Kan haram gitu ya. Di Quran ada nggak ayat khomer? Ada. Tapi ayat khomer tuh nggak ngumpul jadi satu, Pak. Mencar dia. Mencar di beberapa surat yang berbeda. Ada yang ada di dalam surat An-Nahl, ada yang di surat Al-Maidah, ada yang di Al-Baqarah, loncat-loncat gitu kan. Dan nggak urut juga, nggak urut sesuai dengan turunnya gitu ya. Nah ini kita lagi musim Isra Mi'raj nih, saya tanya, Pak, Isra Mi'raj ada nggak di Quran? Ada nggak? Isra Mi'raj? Ada nggak? Dalam surat Al-Isra itu. Surat Al-Isra, coba baca dah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, gitu kan? Itu kan Isra. Okay. Mi'rajnya? Enggak ada di surat. Mi'rajnya ada enggak? Mi'rajnya ada, tapi bukan di ayat itu, bukan di surat itu. Nanti di surat apa itu? Al-Qamar apa Al-Mudassir gitu ya? An-Najm. Begitu. Kan berarti ini Isra dan Mi'raj itu satu kejadian apa beda sih sebenarnya? Kan satu kejadian, Isra dulu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj kan. Tapi kenapa di Quran itu ayatnya ditaruh di dua surat yang berbeda dan berjauhan gitu kan? Kan berarti enggak sistematis gitu loh ya. Nah ini sebagai sebuah tantangan tersendiri, enggak mudah ternyata mencari ayat itu. Makanya nanti para ulama ya ketika mereka istilahnya menulis karya-karya tafsir itu muncul satu corak tafsir namanya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Ini barangkali istilah baru bagi kita gitu. Yeah. Gimana sih tafsir maudhu'i? Maudhu' itu kalau dalam ilmu hadis kan hadis palsu. Hadis palsu. Kalau dalam ilmu tafsir palsu begitu. Tafsir palsu enggak. Maudhu' itu artinya adalah tema. Oke. Ya, tafsir yang disusun ayatnya berdasarkan tema-tema yang sama. Oke, baik. Nah, padahal kalau kita baca Quran itu urut-urutannya nggak sesuai dengan tema. Nah, makanya dalam corak penulisan tafsir maudhu'i itu kitab tafsirnya itu ayatnya loncat-loncat, Pak. Ya, misalnya gini, bicara tentang katakanlah penciptaan manusia. Dicari dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ayat yang terkait dengan penciptaan manusia itu ayatnya apa aja. Dikumpulin jadi satu, diurutkan sesuai dengan asbabun nuzulnya. Nah, kemudian dijelaskan satu ayat itu dengan ayat yang lain yang temanya sama. Itu namanya tafsir maudhu'i. Tafsir yang sifatnya tematis gitu. Pertanyaannya, kenapa mesti dibuat tafsir maudhu'i? Ya karena aslinya tafsir itu, Quran itu tidak maudhu'iyah, gitu. Tidak, temanya itu tidak urut, tidak terstruktur, dia terpencar-pencar. Pak, surat yang turun pertama kali ayat Al-Quran itu apa? Al-Alaq. Saya tanya, di 5 ayat pertama, ya itu kan ada kata Al-Alaqnya itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam alladzi 'allama insana ma lam ya'lam gitu ya. 5 ayat. Ternyata Jibril cuman bawa 5 ayat dan berhenti. Begitu besoknya turun lagi, udah pindah ke surat yang lain. Surat Al-Mudassir, surat Al-Muzammil. Dan itu juga enggak selesai, loncat lagi surat Al-Fatihah, loncat lagi surat apa dan begitu seterusnya, acak-acakan gitu. Nah, maka nanti kapan waktu lagi nerusin ayat 6 surat Al-Alaq itu. Dan ayat 6-nya ternyata udah enggak connect lagi dengan 5 ayat sebelumnya. Kan itu enggak sistematis gitu kan. Dan itu menjadi tantangan besar buat mereka yang ingin mengambil Al-Quran sebagai dalil gitu. Itu jadi masalah besar ya. Nama-nama surat di Al-Quran ternyata tidak secara spesifik mewakili tema. Mewakili sih mewakili, tapi maksudnya ya tadi surat Al-Isra deh. Namanya surat apa? Al-Isra. Ada peristiwa Isra? Ada. Di ayat berapa? 1. Ayat 1. Terus ayat 2 dan seterusnya?
Sama sekali nggak bicara tentang Isra. Padahal surat Al-Isra itu Pak jumlah ayatnya 111. Dari 111 ayat yang bicara Isra itu cuma satu. 110-nya itu nggak bicara Isra. Artinya kan ini menamakan suratnya gimana sih ceritanya gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa memang Quran itu faktanya dia tidak berstruktur sebagaimana umumnya kitab undang-undang yang dengan mudah kita bisa baca gitu kan. Yang dengan mudah bisa kita cari. Itu nggak bisa ternyata. Harus orang yang ya pakar, harus mufassir, harus orang yang memang udah bukan cuma hafal Quran dalam arti bisa baca, tapi mengerti dan seterusnya gitu kan. Saya nih Pak, saya walaupun kuliah S2, S3 dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, itu kalau saya mau nyari ayat Quran yang apa gitu yang terkait dengan sesuatu hal, saya nyarinya bukan di Quran. Walaupun saya punya komputer, punya laptop, punya apa yang bisa searching, kadang-kadang ayatnya nggak nyebut itu. Cuman tafsirnya yang menyebutkan itu. Maka saya nyarinya di kitab yang lain, bukan di kitab tafsir, malah nyarinya di fikih. Nyari di fikih, nanti di fikih itu baru ketemu, oh ada dasar masyru'iyahnya ayat ini ya. Oh ternyata ayat ini jadi dasar untuk sesuatu loh. Yang kalau kita baca ayatnya langsung di Quran, malah nggak tahu ternyata ini ayat buat dalil apa gitu kan. Kita ketemunya malah di fikih, oh malah ini jadi dalil ya ternyata gitu loh Pak. Jadi kan sangat-sangat tidak terstruktur, sangat sulit untuk dicari gitu. Langsung itu nggak bisa. Justru kita ketemunya secara tidak langsung ketika kita bahas bab-bab tertentu dan baru nanti ketemu oh ayatnya itu, oh ayatnya itu. Padahal kalau kita baca ayatnya langsung kita malah nggak ngeh bahwa itu ternyata dalil loh untuk suatu masalah. Nah gitu kira-kira. Masya Allah, dari baru 2 penjelasan ini saya semakin kagum dengan para mufasir begitu. Dan para mufasir tadi bahwa sistematika Al-Quran itu ternyata nggak runut per tema gitu Ustaz ya. Tidak runut per judul begitu. Bisa lompat-lompat tadi bahkan surat Al-Isra itu namanya surat Al-Isra tapi hanya ayat pertama yang ngomongin tentang Isra saja begitu. Selebihnya bukan, beda tema begitu. Maka kita itu kalau dengar kok ada orang bisa menafsirkan Al-Quran itu Pak, Masya Allah ilmunya itu sudah mumpuni banget. Berarti ngajinya itu sudah lengkap begitu Ustaz ya. Ngajinya dari kecil. Dan bukan dari Google. Baik Ustaz. Tapi saya tahu kemarin itu ada kabar baiknya ada ini Ustaz, karya terbaru begitu tentang tafsir tematik ini Ustaz. Jadi Mausu'atut Tafsir Al-Maudu'i kayaknya gitu. Jadi sekitar 20-an jilid dalam bahasa Arab gitu Pak. Itu disusun sesuai tema-tema, ada ratusan tema disusun. Dan tidak satu orang ulama tapi tim begitu Pak. Kalau di Indonesia sudah ada juga Ustaz ya tafsir tematik. Departemen Agama itu kan Departemen Agama sudah Maudu'i, ada. Ya tafsir Maudu'i ini adalah tafsir yang baru ada di abad ke-20 sebenarnya. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Ini termasuk corak tafsir modern gitu ya. Karena kebutuhan orang di zaman sekarang tuh maunya yang instan. Ya. Jadi saya mau nyari ayat Quran terkait dengan hukum keluarga misalnya gitu kan. Nah kalau di tafsir Maudu'i itu kita buka di indeksnya langsung ketemu ayat-ayat terkait keluarga gitu kan. Ada ayatnya kemudian ada tafsirnya. Nah orang dulu enggak kayak gitu. Mereka ya kalau belajar ya dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho gitu. Enggak langsung to the point ke ininya. Makanya tafsir Maudu'i itu cocoknya memang dia adalah mausu'ah. Ensiklopedi tafsir tematik gitu ya. Dan biasanya nggak dikerjakan sendiri, dikerjakannya rame-rame oleh para ahli tafsir juga. Nanti disusun sedemikian rupa sehingga bentuknya kayak ensiklopedi. Kalau mau nyari gampang, tinggal dicari di tema apa gitu kira-kira. Jadi memudahkan sekali untuk kita Ustaz. Jadi satu tema langsung sudah ayatnya itu ini dan bisa jadi lompat-lompat suratnya begitu Ustaz. Oh iya, lompat-lompat. Kadang-kadang ayatnya juga nggak nyebut kata itu. Cuman ketika ditafsirkan ada. Ya kan contohnya gini, misalnya tentang khomer ya. Khomer itu kalau kata khomer kita searching di software gitu ya, keluar tuh beberapa kata khomer. Tapi ada ayat yang tidak ngomongin khomer, cuma ternyata itu kaitannya dengan khomer. Ya, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhu minhu sakaran wa rizqan hasana gitu kan. Atau misalnya ayat yang lain misalnya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, itu kan kaitannya dengan khomer, cuman enggak ada kata khomernya di situ. Nah, jadi tafsir Maudu'i itu nanti asiknya adalah walaupun nggak ada kata yang kita cari, tapi
di dalamnya itu terkandung yang kita maksud itu apa ada di situ. Ini baru 2 poin Pak, sudah sangat menggugah kita. Ini ternyata memahami Al-Quran itu tidak semudah yang kita bayangkan dengan cukup mencukupkan diri dengan terjemah begitu ya. Padahal banyak sekali problematika di dalam terjemah itu sendiri.